Kadang-kadang dia ngersani Gusti Allah dikanano sing kupluk-kupluk miring ngoten niku. Oh, seketika berdoa langsung. Tapi sayang yang sang dek ugur kopi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui manusia hidup itu sementara dan akhirat itu selama-lamanya. Dan perlu juga kita ketahui bahwasannya menungso urip niki Pak Bu, semua ada masa waktu di mana kita terkadang senang, kita terkadang bahagia, kita terkadang gembira, dan juga terkadang kita susah. Namun apapun yang terjadi, siklus perjalanan manusia, mau diberikan senangkah, mau diberikan bahagiakah, mau diberikan gembirakah, mau diberikan susahkah, tetap kula kali panjenengan status seorang hamba yang tidak boleh mempunyai sifat angkuh, sifat sombong, sikap sakarpe dewe. Kula kali panjenengan ini Pak, perlu kita sadari, hidup hanya sebatas seorang hamba yang tidak mempunyai kemampuan apa-apa dan tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Lah makanya mohon maaf, kadang-kadang tiang niku mboten sadar Bapak Ibu, tidak menyadari kalau kita ini hanya sekedar hamba yang semua fasilitas kehidupan itu dari Allah, semuanya diberikan oleh Allah. Terkadang kula kali panjenengan kati ngatur Gusti, urip gak penak titik wis ngersula, betul. Urip supek titik sing disalahno Gusti Allah, betul. Kadang-kadang sampai dia mengatakan jarene Gusti Allah iku adil opo podo-podo kerja kok hasilnya beda. Bu, Pak, rezeki itu satu sudah takaran, tidak mungkin tertukar. Makanya kula kali panjenengan kedah paham, apapun profesi kita, berapapun hasil kula kali panjenengan, panggah tetap syukur nang gene Gusti, tetap syukur nang gene Gusti. Gusti Allah sampun janji sing sapa gelem syukur nang gene nikmatku, kata Allah, la azidannakum, bakal ditambah nikmati kali Gusti Allah. Tapi suwalie kula kali panjenengan kalau senantiasa kufur, tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna azabi la syadid, siksa Allah itu amat sangat pedih. Makanya kula kali panjenengan urip ning alam dunya niki ngakoni lek awake dhewe iki kawula, awake dhewe iki hamba. Tangan kita bersegera itu atas izin Allah, mata kita bisa melihat atas izin Allah, telinga kita bisa mendengar atas izin Allah, kaki kita bisa mampu melangkah ke majelis Nurul Burhan, itu karena kehendak Allah. Mangkane syukura. Ibu nggih, Bapak syukur nggih Pak. Apapun keadaan kula kali panjenengan, walaupun takaran rezekinya ndak sama, pun takaran rezeki ndak sama, yang kaya bukan berarti mulia, yang miskin bukan takaran Sadarlah wahai manusia, jangan berkata Tuhan tak sayang. Harta bukan ukuran mulia, miskin bukan takaran hina. Kekayaan dan kemiskinan itu ujian dari Tuhan. Bila kau kaya bersyukurlah, bila kau miskin bersabarlah. Lek tika itu nyawa dewe syukur, lek tika itu sing pas-pasan awake dewe ya tetap syukur lan sabar. Kunci nikmat hidup itu Pak bukan ada pada materi. Nggih napa mboten? Begitu banyak artis-artis yang hidupnya berlimpah ruah, kekayaannya berlimpah di mana-mana, ning anane do padha pegatan. Nggih napa mboten? Sekelas Baim wong ganteng gede dhuwur dunyane akeh, ditinggal melenyit mbek sapa jenenge? Paula Verhoeven. Nggih napa mboten? Kalau memang kebahagiaan itu berada pada duniawi, maka Paula Verhoeven tidak berpaling daripada suaminya yang namanya Baim Wong. Baim Wong iku ganteng, gede dur, putih tur suke, rakoyo bodone jenengan, belaan panune saged.
Tapi ngapunten Mas yo panune sageger tetep pangkah wae iku bojone panjeneng tetep disyukuri. Nggih napa mboten? Pak jenengan nggih ngoten. Memperjuangkan perempuan itu kula kali panjenengan ya ada batasnya. Lek sekiranya diperjuangkan tidak bisa untuk kita jadikan bareng, ya monggo kula kali panjenengan cari yang lain. Nggih napa mboten? Ibu-ibu nggih ngoten. Kalau suaminya berjuang untuk dirimu, hormati. Karena perjuangan itu tidak mudah. Makanya ono lagu ngeten iki. Semua ku korbankan untukmu, ku berjuang pertahankanmu, namun sedikit pun dirimu tak menghargai cintaku padamu. Terus ya apa? Kini setelah mau terima aku apa adanya, dia yang maafkan sayang, kuduakan cinta. Gena babadan, gena babadan. Makanya bu, lek bojone sampean berjuang untuk jenengan, dihormati sebelum nanti dia berpaling kepada orang lain. Bapak-bapak nggih ngoten, lek bojomu betul-betul berjuang kepada panjenengan, dihormati. Nggih, kersane mboten nyesal kemudian. Pun kembali hakikat kita sebagai insan. Hakikat kita sebagai manusia. Uang itu lek sadar lek kapan awake dhewe iki betul-betul ngerasa dadi kaulane Gusti Allah, sing kati sombong gak sida sombong. Lek awake dhewe ngrumangsani bahwa awake dhewe iki memang kaulane Gusti Allah, sing kati medhit ora bakal medhit. Sing kati ketus ora bakal ketus. Sing kati cengengesan ora bakal cengengesan. Sing mau kakean polah ora bakal kakean polah. Apa sebabnya? Rumangsane awake dhewe iki ora duwe apa-apa lan kudu sapa semua kehendak Allah. Mangkane apa sing kati to andal awake dhewe ning alam dunya, semua itu serba gentenan. Nggih napa mboten? Rumah yang kita tempati saat ini suatu saat akan ditempati orang lain. Nggih napa mboten? Kita punya mobil mewah megah, saat ini ditumpaki oleh kita, besok ditumpaki orang lah. Saat ini kita punya mobil mewah atau punya motor yang harganya puluhan juta, saat ini ditumpak kita, besok ditumpak orang. Begitu pula bojo. Terus hati terus no. Aku cek apa gen? Wis cukup bro nggih. Kalau motor kita saat ini ditumpai awake dhewe, besok bisa jadi ditumpai orang lah. Kalau bojo kita ora usah. Iki lho, berarti dunya iki gentenan Pak, awake dhewe iki ora duwe kekuatan apa-apa. Makanya mohon maaf. Dulu di saat saya masih remaja, itu saya ada di pondok mendengar sebuah lagu yang mana lagu tersebut dinyanyikan oleh Ungu, Pasya Ungu. Kurang lebih lagune ngeten. Rungono sing duwe HP syuting nang aku, cek ro lek aku iso nyanyi Pak. Lek kan duwe HP wis meneng. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya hambamu yang berlumur dosa. Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terus terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap, hanyalah padamu tempatku berteduh. Ku mohon ridha dan ampuh. Kayak gini. Ini nyanyian mengajari kita itu menyadari kalau kita ini hanya sebatas hamba Pak. Orang duwe kekuatan kekuasaan opo-opo.
Makanya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, di saat kita ada masalah, di saat kita ada problem, sendeno nanggone Gusti Allah, cerita nanggone Gusti Allah, maturo nanggone Gusti Allah, ra usah matur nanggene manung. Solo tenan tempat curhat yang paling baik itu Allah. Tempat curhat yang paling enak itu Allah itu selalu mendengar curhatan kula kali panjenengan. Urusan ekonomi ra usah ngomong nang tonggo, tambah disorai, tambah dikeploi, betul. Urusan percintaan pun gak usah cerita nang konco, Allah tambah dilokno, cerita nang gene Gusti. Tidak punya jodoh ra usah cerita njaluk nang konco. Iya lek koncone apik, lek koncone model-model kaya Irul. Tambah dikek kerene ya Rul ya. Info lek ayu kasak dhewe, lek elek kekno konco. Itulah ikulah awake dhewe kemudian lek curhat nang kene menung. Tapi kalau kita curhat di sepertiga malam berduaan dengan Allah, Bu, Pak, jenengan punya persoalan, punya masalah apapun, ketuk pintu langit di sepertiga malam, karena sepertiga malam itu adalah waktu yang sangat mustajabah, waktu yang dimana sepi dengan antrian. Kenapa? Wong-wong do turu kabeh. Wong-wong ono sing ngiler, ono sing koyok desel-selit ngoroki, waduh model. Ono sing tangi ku mek pipis tok, mari ngono kadang-kadang gak cewek mek kipi mlebu maneh turu, macem-macem kene apa mboten. Tapi kalau kita kemudian di saat mereka pada tidur, di saat mereka terlelap dengan rasa lelah dan capeknya, kemudian kita ambil wudhu, berdoa, munajat kepada Allah, ya Rabbana, begitu besar masalah hamba pada saat ini ya Rabb, hanya kami bersandar dan meminta kepada Engkau ya Allah, insya Allah persoalannya akan selesai. Ning ojo mek sawangi, jaluk cek tenane mek sawangi Bu, teker nangis ya Allah. Begitu jahat suami hamba ya Allah, menene orang maneh ya percuma. Sesuatu itu tidak ada yang instan, semuanya butuh proses. Nggih napa mboten? Semuanya butuh proses. Jarine mie iku mie instan, Pak. Nggih napa mboten? Sari mie instan, Indomie mie instan, mie goreng mie instan. Tapi walaupun itu dikatakan mie instan, coba pangan mentah loro weteng. Sing enak ya apa? Dimasak dhisik, dicampuri lombok, dicampuri tahu, jadilah makanan yang menyehatkan, bukan malah menyenapkan weteng. Ini loh, makanya kula kali panjenengan semua itu butuh proses. Kalaupun misal di antara panjenengan berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, siang dan malam sudah munajat kepada Allah, tetapi Allah masih belum memberikan, bukan berarti Allah tidak memberi, tetapi Allah masih menjanjikan nanti di sorga, nanti di akhirat. Lek makso payah kula jenengan, Mbak. Wis jaluk nang ngene Gusti Allah, tatkala tidak dikasih kita kok ngersulo. Mohon maaf. Ada satu kisah. Ada seseorang yang datang kepada Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, yang terkenal dengan doanya secepat kilat, kalbarkil khotib, seperti kilat yang menyambar. Doanya itu gak dilerenti apa jenenge iku, dilerenti suwe-suwe nih, gak dicecil langsung. Ini terkenal Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, salah satu dzurriyyatun Nabi Muhammad SAW, terkenal doanya yang secepat kilat. Sekali berdoa langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan titel atau gelar doa secepat kilat. Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, alhamdulillah tahun 2014 saya sowan ke sana dan bisa menghadirkan cucunya yang namanya Habib Muhdar tahun 2014 waktu itu di rumah. Masya Allah, luar biasa. Kisah menarik. Ada seseorang wonten tiyang niki gak duwe anak, Bapak Ibu. Orang duwe anak wis melakukan dengan berbagai macam cara, upaya lain sebagainya, lengkap sudah, tapi dia tetap tidak punya anak. Akhirnya mendengar bahwa ada seorang ulama, ada seorang habaib yang mempunyai doa secepat kilat. Datanglah orang itu kepada Habib seraya mengatakan, ya Habib, doakan saya punya anak. Apa kata Habib? Jangan, sudah kamu begitu saja. Beb, doakan Beb saya punya anak. Jangan begitu saja.
Beb, tolong beb, saya pengen beb setiap malam itu punya hiburan. Kalau ditinggal suami kerja, saya pengen punya anak. Apa kata Habib? Jangan. Tapi kalau sampai maksa, tetap saya doakan, tapi tanggung resikonya. Begitu loh. Makanya awal dewe tikai opoai kudu syukur. Nggih, lek maksa bahaya mangke. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia memaksa, maka Habib Soleh mengangkat tangannya seraya mendoakan kepada Allah, ya Rabb, berikan kepada orang tersebut seorang putra ya Rabb. Ternyata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sababiah doa Habib Soleh bin Muhsin Al-Khamid Tangkun. Lalu kemudian setelah lahir pun lahir tidak normal Bapak Ibu. Artinya sesar kok cara zaman saiki. Terus kemudian berlanjut menjadi kanak-kanak nyiksa nang kene wong tuane. Sampai kemudian menjadi remaja nyiksa nang kene wong tuane. Sampai terus harta bendanya habis dan kemudian wudo temenanan. Sampai dia mengeluh kepada Habib Soleh, ya Habib, saya lebih tenang tidak punya anak daripada punya anak yang semacam demikian. Habib mengatakan, aku kan sudah bilang sama sampean, nerimo dengan takrani Gusti Allah, ojo panggah kak nerimo, panjenengan tidak nerimo, maka inilah yang terjadi. Cerita ini persis dengan ceritanya bagaimana seorang Sa'labah, seorang sahabat Nabi yang ketika sholat dengan Nabi Muhammad, dia selalu ada di belakangnya. Akan tetapi ada yang menarik daripada Sa'labah, ketika Nabi Muhammad selesai sholat, biasanya semua para sahabat berwirid. Maka Nabi mengatakan, man tarokal wirdi kal kirit, orang yang meninggalkan wirid selesai sholat itu bagaikan ketek atau ketang. Ya, bahasanya Kiai Dahroji kan ketang ya Pak Haji. Masya Allah luar biasa. Kemudian Nabi Muhammad melihat Sa'labah yang senantiasa terus-terusan semacam itu. Akhirnya Nabi Muhammad seketika menyetop Sa'labah, duhai Sa'labah, sesungguhnya apa yang terjadi kepada dirimu sehingga kau meninggalkan wirid sehabis sembahyang, padahal wirid sehabis sholat ini Masya Allah luar biasa, kenapa engkau meninggalkan? Maka kata Sa'labah mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya perjalananku dari rumah ke sini ini jauh ya Rasulullah, dan pakaian yang aku pakai itu cuman ini saja ya Rasulullah. Lalu pakaian yang aku pakai, sarung yang aku pakai ini bergantian dengan istri saya ya Rasulullah. Saya tidak punya apa-apa ya Rasul, maka dari itu saya minta kepada panjenengan ya Rasulullah, doakan saya supaya kaya. Rasulullah tahu, ya, Rasulullah itu tahu sebelum dikasih tahu. Ini Rasulullah. Oh, kemudian ada juga seorang ulama mewarisi tahu tanpa diberitahu. Itu namanya lek coro bahasane Gus Dur, baik Abdurrahman Wahid waskito, tahu sebelum dikasih tahu. Ini bahasa-bahasanya ulama, ya. Kurung 3 euro wis weruh. Beda kula kali panjenengan. Ada kemungkinan bantuan jin lek ngoten niku. Tapi orang yang kasyaf, yang oleh Allah diberikan semua, dibuka tabir penglihatannya oleh Allah, tidak ada aling-aling, apa yang di belakang beliau bisa melihat. Nah ini Rasulullah tahu. Wah, Nabi Muhammad, Bu, apa kata Nabi Muhammad? Ya Sa'labah, lebih baik kau seperti itu, tidak usah kau kaya. Ya Rasulullah, aku ingin seperti sahabat yang lain ya Rasulullah. Jangan Sa'labah, jangan. Sa'labah maksa. Akhirnya apa? Sa'labah pertama karena doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ punya 1 ekor kambing, kemudian 2 ekor kambing, kemudian terus menjauh. Yang awalnya sholat 5 waktu berjamaah, kemudian karena kesibukan duniawi, akhirnya opo sudah tidak berjamaah 5 waktu, akhirnya 1 minggu sepisan, mari 1 minggu sepisan, terus 1 bulan sepisan. Ditanyakan oleh Rasulullah, kemana Sa'labah? Setelah engkau punya apa yang kau inginkan, kok kemudian sampai menjauh dari sholat berjamaah bersamaku dan para sahabat? Apa kata Sa'labah? Aku lebih sibuk ya Rasulullah dengan ngurusi hewan ternak yang aku miliki. Terus yang awalnya sholat 5 waktu aktif, mari ngono sak minggu Pak, mari sak minggu, terus saulan pisan, terus lebih jauh lagi, sampai dia berada di satu satu hutan yang mana dia jauh dari manusia. Dia hanya ngobrol asik dengan kambingnya. Akhirnya apa? Baru datang kepada Rasulullah setahun sepisan. Ini loh, makanya
Di dalam Al-Quran dikatakan wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur, bahwa dunia ini adalah tipuan. Jangan kemudian kita tertipu. Maka ketika punya dunia taruh di tangan, jangan taruh di hati. Kalau kemudian kita taruh di tangan seketika, harta itu hilang dan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita enggak stres, kita enggak stroke. Tapi lek tunyo ditelendek gini, ya Allah, katidikeno wonge kene apa mboten? Insyaallah. Lah mboten Pak. Ayo belajar awake dhewe iki ojo cinta dunia keterlaluan, Pak. Karena apa? Dunia ini betul-betul nipu kula kali panjenengan. Uang iku tambah sugih tambah sibuk, lek gak iso nempatno dunya ndek awak. Tambah sugih tambah sibuk. Nggih napa mboten? Kula kan ate sanjang teng jenengan. Wong kok duwe sepeda sitok, mikire dhek ya Allah muga-muga duwe sepeda loro ya Rob. Aku lek duwe sepeda loro ben anak bojoku tak gawa kabeh. Lek ndelok cekson dikei tenan sepeda loro, Pak. Cek ndememeng ya Allah, kok umpama duwe sepeda telu ya Rob. Putu-putuku tak gawa kabeh ndelok cekson dikei tenan tahun lalu. Tahun siapa? Tahun siapa? Tahun siapa, Bang? Tahun selanjutnya. Ya gara-gara Ki Daroji. Melok tak rok kanan. Masya Allah, seneng saya sama beliau ini. Masya Allah, panjang umur Kiai. Allahu Akbar. Setelah punya 3, dia bermimpi, ya Allah, seandainya saya punya mobil, tentunya lain nang pasar gak kudanan, lain delok Jackson gak kudanan, diberi tenan mobil. Setelah dikasih masih kepengen, Pak, nggak cukup di situ. Ya Allah, kon duwe helm, ya Allah, tak gawa konco-koncoku kabeh nang kene wali 5 dikei tenanan. Masih dia berpikir, ya Allah, seandainya punya bis ya Rob, wali 9 tak gratiskan ya Rob. Dikei tenan bis, Pak, cek bermimpi, ya Allah, andaikan saya ke Jakarta tanpa bis, saya punya kereta tak bawa semuanya. Punya kereta masih berpikir, Pak, ya apa caranya gawe rel. Wes, kereta sudah, rel sudah, masih bermimpi seandainya saya punya pesawat, mungkin saya umroh tidak usah antrian panjang. Dikai pesawat tenan, Pak, cek gorong mari mikir bandara nih, Pak. Bandara nih wes ono, cek mikir mana bani meledos pas kapale. Selalu dunia merayu kula kali panjenengan semakin hubbud dunya, hubbud dunya, hubbud dunya. Ketika dunia sudah ada di hati, maka Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ada di hati kula kali panjenengan. Naudzubil. Kula tanglet Pak teng jenengan ketinggalan salat sampai nangis karena menyesal ono. Halo? Ono sing nangis ketinggalan salat ono? Tak kira beda. Tapi mau nangis karena putus cinta, aduh, sampai abu nuh diri, Pak. Dulu boleh. Ya Allah, ding dulu remaja apa saja kejang pusat pernah ya. Oh jadi banyak minum anak rondak nak insyaallah. Naik mati jang. Tidak pernah kemudian kita itu menangis karena ketinggalan kewajiban. Dan juga kita nggak pernah menangis karena maksiat, pernah? Nggak pernah. Tapi lek nangis karena putus cinta, dagang rugi, sepeda hilang, waduh, apa maneh manuk sing digawe kontes ngalor ngidul dicolong uang, nangis nih, aduh, tas untuk juara siji, lah di gelendunya. Tapi kula-kula ngajinan mboten nate nangis karena ketinggalan sholat, Pak. Halo, beda kira-kira menangis kepada Allah, ya Allah. Kenapa kemarin subuh kok saya sampai tidak sholat ya Allah? Ora ono. Ngapunten Pak, ngapunten. Kula dek kala wingi mantun subuh niki jan rada emosi, Pak. Arek-arek ndek dhuwur itu, Pak, turu kabeh, Pak. Tak jarno mbek aku, Pak, karena di pondok itu ada sound system. Waduh wis karaokean gak ketemu ngalor ngidul, wis tak jarno wis. Sing penting subuh sholat karo ngaji. Maksud saya begitu. Tapi kriya lalai, mereka itu lalai, keenakan. Ya, keenakan karaokean sampai tak delok subuh gak tangi tak semprot ces. Bingung. Akhirnya apa? Saya kira sudah terus bangun, turunlah saya ke bawah. Ya, pas saya turun ke bawah, saya habis mandi, kemudian anak-anak perempuan ngomong, "Abi, lari-lari jaler dereng tangi." Hah?
lemare semprot kita aja amboh Pak kulong gawa siwur kali Pak ya mbutolok celok kali saya itu tak isini banyu sebanyak mungkin tak siram ke mukanya semua wah iya kapi boleh ceremet tenggok lagi Pak lah niki lho anak-anak itu ketinggalan sholat santai Pak tapi lek ketinggalan berat karo Jackson waduh nyilo sokoh gini apa badan dari sinilah kita belajar Pak kita hidup itu bukan soal yang terbaik kalau urusan yang terbaik sudah dimiliki oleh Rasulullah tapi gimana corone kuah awaan iki belajar baik makanya awak dewe kepingin belajar baik ojo ake ngurusi eleh etong nah gitu lo tenan makanya ada di dalam satu kitab Tajul Arus dikatakan arba'atun tu'inuka ala jala'i qalbik ada 4 perkara sing iso ngobati awan iki teko sangka iri dengki hasud ya lek urusan iri dengki hasud orang mandang sopo masih tukang pidato nih lek sing iri masih tukang pidato nih dengki tukang pidato nih kok hasud podo ae ora ono apa-apane ning kersane Gusti Allah mbok kira kula sing ceramah niki saking kaapintah podo ae Bu ora ketemu karo kadang-kadang ning ngersani Gusti Allah dikanano sing kupluk-kupluk miring ngoten niku seketika berdoa langsung tapi sayang yang sang dek ubur kopi malaikat wedi nang kupluke kita omaina umat Nabi Muhammad opo sopo iki kok opo dompet liyane sing iki kupluke endek miring pisan sing kene iki tau yo opo iki ditelok umat Nabi Muhammad sing model ndi ternyata setelah diketahui satu umat Nabi Muhammad dari Pondok Bote yang satu daripada Kampung Manggis nggih napa mboten luar biasa kalau kali panjenengan niki Pak mangkane monggo ditoto ati ojo sampai iri dengki hasud nanggene sapa wah terus bagaimana Ustadz cara kita mengobati iri dengki hati hasud yang ada di dalam hati kita yang pertama kathratul dzikir sing kathah zikiran nanggene Gusti Allah titik-titik astagfirullah titik-titik alhamdulillah titik-titik subhan titik-titik Allahu akbar insya Allah tidak ada kesempatan iri hati dengki kepada orang lain. Yang kedua apa Ustadz? Waluzumus sumti diam rausa kakian omong daripada omongan munggelak wong nuwun sewu wong niku beda-beda kadang-kadang wong iku gak pati ono omonge sekali ngomong ngelarakno ati ono sing wong itu kok ngomong tok tapi panggah menghibur kancane nyenengke contone Irul lho tenan Irul iki nyenengke saestu Pak kalau wingi kula Jakrul ayo ikut saya OTW Ustaz wah dijak nang dina panggah tatak mawon Pak alhamdulillah nggawa modelane ngeten iki Pak sing akhire katiposan gak sida posang Pak Rul ikut saya kemana Ustaz? Ke Patok Pecis. Ada apa? Lihat peternakan ayam kampung Rul. Siap OTW. Irul kongkon nyetir. Kak posang babar blas. Mek muter. GPS nih Ustaz. GPS nih. Loh itu kok muter Rul? Ya udah terus. Masya Allah. Tapi saya seneng. Di dalam perjalanan saya dihibur oleh dia. Ya. Kak enak meneng aja nare Pak. Tapi nyeneng ke. Masa dia dengar sepeda angger ke Patok musik. Masya Allah tak delok ternyata yang ada dalam tubuhnya khodam cacing Pak mangkane kayak Masya Allah lho niki lho mangkane kula kali panjenengan belajar ya apa carane iso ngekei manfaat nang kene wong liya nggih dengan cara apapun gak iso dengan ilmu ra masalah isone memang hibur dengan gaya dengan pembicaraan yang menyenangkan monggo tatak mawon lah niki lho makanya kalau kali panjenengan ojo sampai terlampau dini menilai orang lain pun yang kedua lebih baik diem daripada kita mengucap menyakitkan hati orang lain setelah yang pertama kathratul dzikir waluzumus sumti yang kedua wal khalwat yang ketiga khalwat itu kita menyendiri tapi kudu menyendiri tulinan HP kok menyendiri tiktokan mesti mana menyendiri itu kita pegang tasbih
Kemudian kita istighfar kepada Allah. Kemudian kita selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini yang dimaksud khalwat, menyendiri kanggo usul nang kene ngersane Gusti Allah. Kudu menyendiri TikTokan. Oh, zaman saiki jan lucu-lucu tenan, Pak. Masih kula niru-niru, Pak. Kepingin aku ngomong konco-konco ngomong dewe tapi gak ono suarane. Ternyata dia punya handset. Ya. Kemudian HP-nya dipenedap. Arti penedap. Penedap itu didirikan. Diklik yang tengah tapi tak delok setelah saya tengok di TikToknya ternyata ada suaranya. Oh, berarti itu yang namanya lip sync. Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Ternyata zamane wis zamane luar biasa. Sing dimaksud khalwat kudu sing ngoten niku. Kok sampean ilmu ini manfaat mulai langsung khalwat sampean. Nang gene kamar ra usah ngareken bojo, ka ora ngareken anak. Itu bukan khalwat, Pak. Itu kesambat namanya. Nggih, kesambat ya. Ngocak kesambat keliru kesambat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Khalwat menyendiri dari keramaian guna untuk usul kepada Allah. Niki kulo kali panjenengan tasik dereng sakit mung kelas belajar. Yang terakhir, obat hati kita supaya tidak iri dengki kepada orang lain. Yang terakhir, nitik nomangan karungum B alias tirakat riyadatin nafs. Ya, riyadah. Nah, niki insyaallah lek papat iki iso amat diamalno. Kula kali panjenengan masih nemu wong model kaya opo ae, Pak. Kula kali panjenengan boten saged pati ngelek-ngelekaken. Tapi lek kula kali panjenengan belum bisa melakukan yang empat tersebut, setiap melihat orang yang beda dengan diri kita, dianggap itu sudah sesat, dianggap itu sudah tidak baik, dianggap itu sudah neraka. Naudzubil, awake dhewe iki padha belajar golek slamet, masih sing jenenge slamet gurung tentu selamat. Kok kongkon golek selamat sampai anggur ono selamat dijaluk tanda tangan. Siapa namanya selamat? Jaluk tanda tangan. Oh, kepingin selamat. Gurung tentu sing selamat guru selamat. Tetapi semua manusia itu perlu dengan selamat. Menungso saakeh umat Nabi Muhammad padha golek selamat lan kepingin selamat. Makane yu ngeten jenengan owah jenenge bojone dadi selamat, insyaallah selamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun mangkatan ingkang saged kula sampaikan muga-muga barokah, muga-muga manfaat. Kula kali panjenengan sak bakdane niki acara sing badhe cek sonan apa cangkake hujan. Alhamdulillah dulat. Alhamdulillah. Pun mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan kita semua panjang umur. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Diberikan oleh Allah umur yang berlimpah ruah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, jangan pulang dulu, jangan beranjak dulu sebelum dibacakan sholawat nariyah 11 kali. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ridha dengan kita. Akhirul kalam walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.